Nah, yuk kita mulai kuliahnya ya. Jadi, kok jadi? Baru juga mulai. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, ini adalah pertemuan tatap muka terakhir sama saya di semester ini. Oh, minggu depan kita nggak ketemu, Bu. Nanti tunggu info di akhir kuliah. Saya akan jelaskan mekanisme kuliah kita di minggu depan ya. Jadi, manfaatkan kesempatan untuk tatap muka ini untuk nanya-nanya ke saya. Bagian yang kalian belum pahami. Nah, materi kita hari ini masih tentang relasi recurrence sebagai representasi dari algoritma rekursif, dan tetap kita berusaha untuk mencari kompleksitas waktu atau TN, gitu ya. Dan sekaligus juga kita harus mencari kelas efisiensinya, nilai big O, big theta atau big omeganya. Itu kelas efisiensi namanya. Big O, N kuadrat, Big Theta, N log N itu adalah kelas efisiensi. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari bahwa metode substitusi yang masih lupa atau masih ingat, yang masih lupa coba ingat lagi. Minggu lalu kalian sudah mempelajari metode substitusi dalam menyelesaikan relasi recurrence untuk menghitung kompleksitas waktu untuk mendapatkan TN ya. Nah, kalian pakai metode substitusi. Banyak yang nanya di forum, kenapa harus pakai metode substitusi, Bu? Nah, terus saya jawab, ada cara lain sebenarnya. Tapi secara umum, apapun relasi recurrence itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Karena metode paling dasar. Disubstitusikan saja, nanti baru kita bisa lihat polanya. Gitu kan. Yang rumit di metode substitusi itu adalah biasanya mencari pola. Ketika udah dapat deret gitu kan, ini deret ini polanya seperti apa. Nah, itu biasanya agak susah di situ. Nah, hari ini, minggu ini, bahkan dari beberapa hari lalu, kalian sudah mempelajari metode atau cara atau teknik kedua untuk menyelesaikan relasi recurrence, yaitu persamaan karakteristik. Ini ya. Terus kalian dikenalkan tuh, atau kemarin bingung atau nggak waktu belajar ini, bahwa ternyata relasi recurrence itu ada dua macam, yang linear homogen dan linear non homogen. Perhatikan, semuanya pakai linear ya, sama. Artinya mereka punya kesamaan. Yang kenapa disebut linear? Perhatikan ya di sini. Tn, Tn-1, Tn-K, terus ada konstanta A0, A1, AK ini. Di sini Tn-nya itu semuanya pangkat 1, nggak ada yang Tn kuadrat gitu, nggak ada. Tn pangkat 3 nggak ada. Nah, karena dia cuma pangkat 1, maka disebut sebagai linear. Terus homogennya sebelah mana, Bu? Jika, lihat, setelah kita kumpulkan semua suku Tn, maka kita menyisakan di sisi satu lagi, di ruas satu lagi itu 0, maka disebut sebagai persamaan recurrence linear yang homogen. Sebaliknya, jika ternyata di ruas kanannya itu bukan 0, tapi suatu fungsi tertentu atau konstanta tertentu, pokoknya yang selain bentuk Tn lah, itu berarti dia non-homogen. Nah, mengidentifikasi homogen dan homogen ini penting, karena itu akan ngefek atau berpengaruh pada persamaan karakteristik yang dibangun. Efeknya ke situ ya. Kalau kalian salah mengidentifikasi ini homogen atau non homogen, maka kalian akan salah pada saat membangun persamaan karakteristiknya. Nah, lihat kalau yang homogen, saya review sebentar paling 20 menit urusan ini yang sudah kalian pelajari kemarin. Habis itu kita bahas pertanyaan kalian ya. Nah, kalau pada homogen, lihat di sini ruas kanan sama dengan 0, ruas kanan sama dengan 0 gini kan. Persamaan karakteristik yang bisa dibangun dari bentuk yang saya kasih kotak merah ini kan jadinya begini nih. R kuadrat minus R minus 1 gitu ya. Harusnya sampai sini kalian nggak ada masalah lagi urusan membangun persamaan karakteristik. Kenapa saya tekankan demikian? Karena berdasarkan pengalaman sekian tahun mengajar mata kuliah ini, masih ada aja yang salah membangun persamaan karakteristik. Kalau kalian salah di sini, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat gampang ya. Lihat aja di sini TN, TN-1, TN-2 paling besar nilai K-nya berapa nih? 2 kan? Oh berarti 2 ini jadi derajatnya si R. R kuadrat. Berikutnya di sini R pangkat 1, dan di sini adalah 1. Ini 1 dari mana, Bu? Dari konstanta ini. Ini konstantanya kan 1.
Yang lainnya juga konstantanya satu kan? Satu-satu. Ikutin aja. Berikutnya, contoh, di sini konstantanya -3, di sini -3 juga. Konstantanya -4, ini -4 juga. Di sini 2, Tn-2 kan berarti nilai K-nya adalah 2. Jadikan dia sebagai pangkat 2. Nah, ini yang homogen. Cuma sampai di sini saja. Sementara yang non-homogen, karena ada bagian yang non-homogen di sebelah sini, kita sebut demikian ya untuk memudahkan, maka ini kan harus dicari akarnya juga tuh, ya kan? Kalau yang bagian ini, kalian sudah bisa menduga bahwa ya kira-kira akarnya nggak akan jauh beda dengan cara yang homogen lah. Kan bentuknya sama ya, Ian? Ini kan sama kan sama ini? Sama ya. Maka akarnya pun sama sebenarnya. Tapi bagian ini kan berarti ada tambahan akar lagi. Nah, inilah yang harus kita proses secara khusus. Maka kita akan ubah persamaan yang non-homogen ini ke dalam bentuk seperti ini. Yang Fn-nya itu kalian ubah ke dalam begini. B pangkat N kali Pn. Ini dihafalin, harus hafal. Si Fn di sini, apapun bentuknya nanti, saya akan kasih contoh, ubah ke dalam bentuk B pangkat N kali Pn. Kenapa kayak gini? Karena kita akan pakai nilai B, dan kita akan pakai derajat dari polinomial. Maka dia akan menjadi akar dari non-homogen. Bagian saya kasih tanda merah di sini, ini adalah solusi untuk yang bagian homogen, solusi akar. Ini kan akan jadi solusi akar untuk bagian yang homogen yang ini nih. Ini. Sementara bagian yang non homogen kita harus berikan akar lagi. Kita harus bikin akar. Kita harus cari akar untuk bagian yang non homogen ini. B pangkat N kali Pn, saya pakai nilai B-nya menjadi R minus B, terus derajat dari polinomialnya saya ambil di sini sebagai D plus 1. Ini adalah R minus B pangkat D plus 1, ini adalah akar yang kita dapatkan untuk bagian non-homogennya. Begitu. Jadi ada tambahan akar baru ya untuk bagian non-homogen. Sementara untuk yang bagian yang mirip tadi, seperti di sini, kita sebut sebagai bagian homogen, boleh lah ya, itu kita punya akar sendiri. Jadi ada tambahan akar. Salah, biasanya masih salah menentukan di sini nih, salah. Kalau ini udah salah, ya solusi TN-nya jadi salah juga. Gitu ya. Saya harap di sini sudah paham. Coba saya cek. Bagaimana ada yang nanya, nanti kita lihat satu persatu pertanyaan kalian. Nanti sambil saya membacakan dan menjawab pertanyaan kalian, saya akan sambil ngecek kalian ada atau enggak di sini ya. Kalian harus bisa menjawab terhadap pertanyaan yang kalian lontarkan. Sambil kalau saya nggak paham pertanyaan kalian, saya akan konfirmasi kalian dan kalian harus bisa menjawabnya. Ini maksud pertanyaannya apa gitu. Kalau kalian nggak jawab berarti nggak hadir. Jadi kita review sebentar. Kemarin di video yang sudah kalian dapatkan, sudah kalian pelajari, ini ya. Nah, di sini. Ini kan yang kalian video yang kalian pelajari. Dari sini kita akan dapat persamaan karakteristik Tn minus 3 minus 1 minus 4 Tn minus 2. Kita akan dapat persamaan karakteristik R kuadrat minus 3R minus 4. Ini ada R-nya juga sebenarnya, tapi R pangkat 0. R pangkat 0 kan 1 ya. Ya udah kita hilangkan saja nggak apa-apa. Jadi saya punya persamaan kuadrat seperti ini, maka saya akan punya akar minus 1 sama 4. Udah dapat akar, kalian harus bikin solusi umum dari TN. Solusi umumnya selalu bentuknya kayak gini, selalu. Tidak bisa tidak, harus selalu seperti ini. C1 kali R pangkat N. Karena di sini R-nya ada 2, berarti C1 kali R1 pangkat N tambah C2 kali R2 pangkat N. Gitu ya. Jadi selalu C kali R pangkat N. Nah, di sini. Selalu begitu. Kalau di sini R-nya ada 4, Bu, berarti C-nya ada 4, betul. C-nya ada 4. Masukkan saja nilai R-nya di sini, dapat ya. Terus, jadi TN-nya dapatnya kayak gini. Nah, masalahnya adalah C1 sama C2 kan kita nggak tahu tuh. Nah, kalian cari kan? Cari C1, C2-nya, gunakan nilai awal dari T0 sama T1. Masukin aja. Nilai 0 berarti ini N-nya 0. Ini kan? Pangkat 0, 0, pangkat 0, N-nya T1,
C1 minus 1 N-nya 1 pangkat 1, di sini 1 pangkat 1. Ini harus hati-hati. Ya masih beberapa mahasiswa salah di sini pas sudah ngitung kayak gini udah belibet tuh. Karena nggak sabar sih. Terus tulisannya juga acak-adut, nggak rapi, jadi bingung sendiri dianya pas nulis. Ada juga kayak gitu. Nah, dapat di sini kan, dapat C1-nya sekian, terus C2-nya sekian, masukin lagi ke sini. Ke solusi umum, gitu ya. Dapat seperti ini. Hati-hati di sini, ini minus 1 pangkat N. Tanda kurungnya nggak boleh dihilangkan. Ya, nggak boleh dicoret, Bu, dihilangin aja. Karena 1 pangkat N kan 1. Nah, ini harus hati-hati. Kalau kalian nemu 1 pangkat N, ini kan sama dengan 1 ya. Nah, 1 dipangkatkan berapapun sama dengan 1. Kalau minus 1 pangkat N, boleh nggak sama dengan 1? Kalian hanya berlaku kalau N-nya sama dengan 2, kan? N-nya genap. N adalah bilangan genap. Kalau N-nya bilangan ganjil, kan jadi minus 1, kan? Ya kan? Ah, masa kayak gini bingung. Harusnya nggak bingung ya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Harus hati-hati di sini ya. Kan ada juga yang kayak gitu terus dihilangin karena mentang-mentang ada angka 1 di sini. Harus hati-hati. Ini minus 1-nya juga nggak bisa melebur sama minus di sini ya. Jadi plus nggak boleh. Karena tergantung dari pangkat N-nya. Harus hati-hati nih. Makanya di sini saya pertahankan. Minus 1/5, minus 1 pangkat N, ini 1/5, 4 pangkat N. Nah, TN-nya adalah seperti ini. Dan dia adalah elemen dari big O, 4 pangkat N. Ambil yang paling besar, yaitu 4 pangkat N. Bisa difahami? Siapa yang paham? Coba ngacung. Sampai sini dulu. 2, 4, 5. 5 doang yang paham. 6. Yuk, yang paham sampai dengan yang ada di kertas, ada di layar kalian, coba ngacung. Baru tuh, cuma 7 doang. Yuk, jangan turunkan tangan dulu. Saya hitung sampai 10 lagi. Sampai 10 hitungan. Yang paham segera ngacung. Kalau nggak ngacung saya tanya. Yang ngacung pun nanti juga saya tanya. Cuma separuh yang paham. Yang nggak ngerti bagian mana yang nggak ngerti? Fokus ya. Fokus. Jangan mentang-mentang ini udah masuki masa-masa libur akhir tahun. Terus jadi alasan kalian untuk nggak fokus. Mumpung ketemu saya, meskipun online, gunakan kesempatannya untuk bertanya. Kalau kalian nggak ngerti. Bisa ya? Cuma 30 yang ngacung. Oh, ya, suka-suka kalian lah. Oke, saya lanjutin. Lanjutin. Contoh berikutnya. Yuk. Ini ada di video berikutnya. Ada di video yang saya kasih tulisan opsional. Itu di situ ada. Gitu ya. Nah, di sini lihat persamaannya seperti ini. Kalau kalian nemu persamaan seperti ini, satuin dulu di salah satu ruas. Pindahin aja ya. Maka saya satuin di sini. Ini saya pindahin ke ruas kiri, dapat persamaan recurrence, linear, dan homogen. Karena sama dengan mol. Saya bikin persamaan karakteristiknya. R kuadrat minus 6R tambah 9. Ini persamaan kuadrat. Kalian sudah tahu bagaimana cara mencari akar dari persamaan kuadrat. Kalau lupa caranya, googling cara mencari akar persamaan kuadrat. Cari tahu lah ya, kan ini pelajaran SMA tuh. Dapat kayak gini, maka kita dapat akar R1 sama dengan R2 sama dengan 3. Ini akar kembar. Kalau kalian menemukan akar kembar seperti ini, nah ini harus hati-hati. Ada perlakuan khusus. Di ya aturannya begitu. Kalau kalian pengen lihat di buku, ambil di bagian lampiran buku Richard Neapolitan, yang Neapolitan di bagian belakang itu ada, di bagian appendix, appendix B kalau nggak salah di lampiran B, cari di situ ya. Nah, kalau kita menemukan akar ganda atau akar kembar seperti ini, maka lihat di sini. Akar yang kedua dikalikan dengan N.
Yang kedua, hati-hati kalimat saya. Dikalikan dengan N. Sebenarnya di akar pertama ini juga ada dikalikan dengan N, tapi N pangkat 0. C1 kali N pangkat 0 kali R1 pangkat N. N pangkat 0 kan 1 ya? Tambah C2 kali N pangkat 1 R2 pangkat N. Ini untuk R1 sama dengan R2 sama dengan, jika sama R1 sama dengan R2. Bagaimana kalau R-nya ada 3? Sama nih. Sama saja. Kalian tinggal tambahkan ini. C3 kali N pangkat 2 R pangkat 3 kali N. Di sini bedanya. Kalau R-nya pangkat 3, R-nya ada 3, N pangkat 0, N pangkat 1, N pangkat 2. Mulainya dari 0 ya. N pangkat 0 kan 1, makanya seringkali di sini itu diilangin. Boleh diilangin. N pangkat 0 kan 1. Tapi kalau kalian bingung, ya udah tulisnya aja N pangkat 0 dulu. Tapi jangan lupa bahwa N pangkat 0 itu adalah 1. Gitu ya. Nah, maka kita akan dapatkan di sini C1 kali 3 pangkat N, karena akan itu 3, C2 kali N kali 3 pangkat N. Terus C1, C2 harus kita cari. Kita cari dulu dengan memanfaatkan nilai T0, T1, nilai awal tadi. Kita masukin ke sini ya. Kita dapat C-nya. Nah, C1 sama dengan 0 ternyata. C1 masukin ke sini. Substitusi aja biasa. Kita dapat C2 sepertiga. Udah dapat C1, C2, balikin lagi ke sini nih. Ke solusi umum kan. C1, C2-nya kita replace sama nilai C1, C2 di sini. Kita masukin tuh, dapat Tn sama dengan sepertiga N kali 3 pangkat N, sama saja dengan kelas efisiensinya adalah N kali 3 pangkat N. Simple ya. Yang nggak ngerti boleh nanya. Izin bertanya, Bu. Yuk. Jelas sedikit aja. Kalau misalnya ternyata itu mulai samanya itu di R2 dan R3 gitu, R sama dengan 3. Berarti N-nya itu yang 0 dimulai dari R2 itu ya, Bu? Betul. Oke. Saya coba tuliskannya. R1 misal 2. Misalnya R2 sama dengan R3 sama dengan 3. Supaya yang lain juga ngerti ya. Maka Tn-nya akan jadi C1 kali R1 pangkat N. Ini kan. Ditambah C2 kali R2 pangkat N. Ditambah C3 kali N pangkat 1. R3 pangkat N. Di sini sebenarnya ada N pangkat 0 ya. N pangkat 0-nya saya abaikan. Sama dengan lihat. Kenapa begitu sih, Bu? Disuruhnya gitu, teoremanya mengatakan begitu. Kalau ada akar ganda, ada perlakuan khusus. Ini ya, hati-hati di sini. Sip. Supaya yang lain ikutan paham juga. Gitu ya. Gimana kalau misalnya, biasanya pas di sini tuh ya, ketika misalnya kalian di bagian satu ini udah paham, udah bisa nulisnya, terus pas bikin solusi umum itu belibet deh di urusan bikin ini. Ya. Gitu. Udah belibet di sini, udah deh ke bawahnya pasti salah semua. Sebenarnya ini mah, kalau kalian pengen tahu, ini tuh masuk di merupakan salah satu materi yang seharusnya diajarkan di matematika diskrit. Gitu. Jadi kenapa matematika diskrit erat kaitannya dengan kuliah ini? Karena ini tuh harusnya diajarin di matematika diskrit. Kalau kalian lihat kurikulum di luar negeri, ini tuh diajarin di matematika diskrit. Persamaan karakteristik ini. Gitu ya. Sudah nggak apa-apa. Ya, thank you. Ada lagi pertanyaan lain? Bu izin bertanya, kalau Yuk. misalnya akarnya ada 4 dan misalnya R1 sama dengan R2, terus R3 sama dengan R4. Nah, itu apakah ada perbedaan lagi atau sama? Ini misal ya, misal gini ya. Ini angkanya 5 lah biar enak. Ini 5, ini angkanya 6 gitu ya. Misal.
R1 sama dengan R2 sama dengan 6 misal ya. R3 sama dengan R4 sama dengan 5. Maka kalian akan punya TN C1 kali R, gini saya siapin dulu, C1 kali R2 pangkat N. C3 kali R3 pangkat N. C4 kali R pangkat N. Pada dasarnya kan gini ya. Pada dasarnya itu kayak gini. C kali R pangkat N gitu. Karena ada 4, maka saya siapin seperti ini. Cuma lihat, oh ternyata R1 sama dengan R2. Maka saya harus tambahkan N di sini. Kemudian, oh R3 ini sama dengan R4. Maka saya tambahkan di sini. Yang ini nggak saya tambahin, nggak saya kaliin apa-apa, karena ini kan N pangkat 0 ya. Jadi, ini perlakuan untuk R1 dan R2, sedangkan di sini perlakuan untuk R3 dan R4. Gitu. Sip, gitu ya. Apa lagi ya? Bisa ya semuanya dipahami? Saya langsung lanjut. Ini udah homogen, udah. Saya lanjut ke yang non homogen. Yuk, non homogen. Saya kan mau review sebentar aja ceritanya. Oh enggak, memang belum. Waktu 20 menit. Ya, tambah sedikit sebentar. Ya. Non homogen sudah. Yuk, ini yang kemarin kalian pelajari di video. Ini ya, Tn minus 3N minus 1, 4 pangkat N, 2N plus 1. Ini enak banget nih. Karena angkanya pas banget sama ini. Sengaja saya kasih contoh yang pas bagian di sini itu, pas bagian Fn-nya, lihat Fn-nya, benar-benar ngikutin pola yang ini. Dan lihat, di ruas kiri, ini sudah ganti ke non-homogen ya. Switch. Saya agak cepat memang. Karena kalian sudah belajar, asumsinya kalian sudah belajar dulu. Jadi enak saya ngomong lebih cepat. Di sini di ruas kiri, Tn minus 3 Tn minus 1, saya kumpulin semua yang mengandung Tn kan. Ruas kanan saya sisakan yang nggak ada Tn-nya, saya sisakan di ruas kanan. Nah ternyata bentuknya itu sesuai sama ini nih. B pangkat N dikalikan dengan sesuatu fungsi polinomial Pn. B pangkat N-nya adalah yang 4 pangkat N, sementara fungsi polinomialnya adalah yang 2N plus 1. Lihat ini kali ya, ada perkalian di sini. Sama persis bentuknya kan. Dengan demikian, saya bisa tahu, oh B-nya dia itu adalah 4, dan D-nya adalah 1. 1 dari mana, Bu? Dari ini nih, derajatnya si N. N pangkat 1 kan? Maka D-nya adalah 1. Saya udah dapat B sama dengan 4 dan D sama dengan 1, saya bisa dapat akar untuk yang homogen jelas ya, R-3 sama dengan 0. Yang non-homogen, saya bisa dapat R-B. Coba lihat nih. Untuk yang non-homogen, kita harus sediakan akar untuk yang bagian non-homogennya adalah R-B pangkat D plus 1 kan. Nah, R-B, B-nya adalah 4 tadi. R-4 pangkat D, D-nya adalah 1, 1 plus 1. Ini bagian non-homogennya. Sehingga saya akan punya 3 buah akar, yaitu dari bagian yang homogen, R-3, dan bagian yang non-homogen R-4 kuadrat. Maka kita akan punya seperti ini. R1 sama dengan 3 dan R2, R3 sama dengan 4. Ini enak banget nih contohnya. Benar-benar B pangkat N kali PN. Nanti saya akan kasih contoh yang banyak mahasiswa terjebak. Ini belum ada jebakan apapun di sini. Nggak menjebak sih. Mahasiswa sendiri yang terjebak dengan sendirinya. Karena kurang begitu. Bisa dipahami ya? Nah, udah dapat R, ada akar kembar di sini, akar yang sama, maka kita bikin Tn, Tn-nya jadi kayak gini. C1 kali R1 pangkat N, C1 kali 3 pangkat N ya. Kemudian, karena R2, R3-nya sama, lihat di sini. 4 pangkat N, C2, yang berikutnya dikalikan dengan N. Offset, sorry. Nggak kelihatan di layar. Gini ya. C1 kali 3 pangkat N, C2, 4 kalikan 4 pangkat N, C3 dikalikan juga dengan 4 pangkat N, tapi ada tambahan dikalikan dengan N.
Karena akar kedua dan akar ketiga adalah sama, yaitu 4. Udah dapat solusi umum TN, berikutnya kalian harus selesaikan C1, C2, C3 kan. Nah, ini tuh zaman pelajaran SMA, kalau disuruh nyari nilai 3 buah kayak gini, 3 buah konstanta gini, kita nggak tahu, 3 buah nilai variabel, maka kalian harus punya minimal 3 nilai awal kan. Sementara ini cuma punya T0, T1 doang ya, kurang 1 kan. Ya udah kita cari aja T2. Boleh nggak Bu cari T3? Nah, kalau nyari T3 kalian butuh T2. Nggak ada T2 di sini. Makanya udah cari T2 aja. Ini gimana Bu cara nyarinya? Nah, gini. Tadi bersama di atas apa? Tn minus 3, Tn min 1 sama dengan 4 pangkat N, 2N plus 1. Coba perhatikan baik-baik ya yang belum paham. Yang udah paham, boleh tertidur sebentar. Saya nyari T2. Anggap N-nya sama dengan 2. Berarti ini 3T1 ya. 2 kali 1. 4 pangkat 2, 2 kali 2 tambah 1. T2 minus 3. T1 berapa? 12. Sama dengan 16 kali 5. Maka T2 sama dengan 36 ditambah 80. Sama dengan 116. Ini ya. Jadi saya punya T00, T1 12, T2 116. Saya sudah punya nilai T 3 buah. Maka saya bisa nyari C1, C2, C3. Ini ada di videonya. Kalian nanti bisa lihat ulang di sana. Nggak usah screenshot yang di sini, nggak apa-apa. Ada videonya. Linknya juga udah saya kasih. Eliminasi biasa. Nanti kalian akan dapat C1 20, C2 minus 20, C3 8. Ini harus hati-hati di sini. Biasanya ya salah-salah hitung di sini lah. Itu ya. Nah, udah dapat nilai C-nya begitu, kalian tinggal masukkan ke solusi umum TN. Ini sebentar, saya kasih lihat di sini. Di langkah ketiga kalian dapat C1, C2, C3 kan? Bla 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 dapat di sini ya, C1, C2, C3. Kembalikan lagi ke solusi umum TN. Replace nilai C1, C2, C3 dengan nilai yang tadi sudah kita dapatkan, taruh sini. 20 kali 3 pangkat N minus 20 ya. C2 minus 20 kali 4 pangkat N, C3 8, 8N pangkat N. Ini TN yang keseluruhan seperti ini. Nah, terus kelas efisiensinya adalah Big O, cari yang paling besar. N kali 4 pangkat N. Ada pertanyaan? Saya kasih 1 menit untuk merenungkan dan bertanya. Bu izin bertanya. Yuk. Kalau Fn-nya ini konstanta yang bukan 0 itu dianggap polinomial atau gimana? Betul. Betul. Konstanta. Misal ya. Kayak gitu. Saya cari kertas dulu.
misal Fn ini ya, Fn di sini kalian dapat sama dengan 1. Pakai contoh yang kemarin faktorial aja. Faktorial masih ingat kan yang Mn sama dengan Mn-1 tambah 1 ya. Kalau di relasi recurrence faktorial, kalau saya nggak salah nih. Saya lupa di sini plus atau minus, saya lupa. Angka baca plus 1. Ini saya ubah aja supaya bentuknya sama dengan di sini. Tn sama dengan Tn-1 plus 1 itu kan. Saya taruh Tn-nya ke sebelah kiri semua. Tn minus Tn-1 sama dengan 1. Ini kan non-homogen. Nah, kalau kayak gini berarti, Fn-nya sama dengan 1 kan. Di sini Fn. Tapi lihat, kita harus ubah dulu nih. Berarti 1 ini adalah bentuk dari B pangkat N kali Pn. Kira-kira mungkin nggak dia bisa ke B pangkat N, bisa ke Pn. Tapi yang paling mungkin adalah, ini kan si B pangkat N harus sesuatu pangkat N gitu ya. Dan si Pn-nya ini, ya si 1 ini. Maka yang bisa kita duga, berarti B-nya ini adalah 1. Kenapa 1? Karena 1 berapapun pangkatnya nilainya adalah 1 kan. Sehingga dari sini kita dapat B-nya adalah 1 dan dari 1 ini kita anggap dia adalah Pn, D-nya adalah 0. Derajat dari Pn yang sama dengan 1 ini adalah 0. Betul. Tadi bahwa kalau angka 1 kayak gini konstanta lebih dari 0 maka dia dianggap sebagai polinomial. Terima kasih, Bu. Sip. Sebenarnya saya soal yang berikutnya tuh kayak gitu bentuknya. Yuk. Sudah berarti nih ya, saya lanjutin ke contoh berikutnya. Yuk, ini. Bentuknya kayak gini. Kita tutup dulu gini ya. Bentuknya kayak gini nih. Ini hati-hati, mahasiswa juga beberapa kali terjebak di sini. Kalau kayak gini berarti dia non-homogen. Kita cari dulu akar dari persamaan karakteristik untuk yang bagian homogennya. Kita dapat R-1 ya. R-1 kan sama dengan 0. Kemudian kita olah yang bagian non-homogen ini untuk dapat akar. Bagian non-homogennya berarti N-1 kan. Sementara berarti N-1 ini kan Fn-nya. Sementara kita harus memiliki bentuk B pangkat N kali Pn gitu kan. Nah, kita bisa menduga bahwa ini adalah kira-kira bentuk bagian yang polinomialnya, yaitu si Pn-nya, N-1. Kalau gitu, bagian B pangkat N-nya adalah kita bisa temukan 1 pangkat N. Ini kan sebenarnya 1 kan. 1 pangkat N kan 1. Nah, karena kita harus menemukan bentuk B pangkat N, berarti ini 1 pangkat N. Sehingga dengan demikian kita temukan B-nya 1 dari 1 pangkat N, dan derajat polinomialnya dari N-1 adalah 1. Kenapa 1, Bu? Karena N-nya di sini pangkat 1. N yang ini yang saya tunjuk ya. Harus ngeliatin layar. Kalau jangan terlalu banyak kedip. Banyak kedip, udah kelewat. Aduh, Bu, capek ngantuk. Ya, semangat-semangat. Ini ya. Sehingga akar untuk yang bagian non-homogen ini adalah R-B. B-nya adalah 1. Pangkat D. D-nya adalah 1 tambah 1, R-1 kuadrat. Sehingga keseluruhan akar dari relasi recurrence ini yaitu gabungkan akar dari yang bagian homogen R-1 dan akar yang dari bagian non-homogen tadi R-1 kuadrat. Kita punya akar yang sama 3 macam, 3 buah akar yang sama. Gitu. Nah, dari situ kita bikin solusi umum. Karena 3 ini tadi udah saya kasih contoh duluan ya. C1, 1 pangkat N, C2, N1 pangkat N. Di sini N kuadrat, 1 pangkat N. Gitu. Nah, di sini karena kalian tahu bahwa 1 pangkat N adalah 1, udah hilangin aja. C1
C2 kali N, C3N kuadrat. Ya di sini ya, karena 3, di sini kan sebenarnya ada, ini kan C1 itu sebenarnya C1 kali N pangkat 0 kali 1 pangkat N gini kan. Tapi karena N pangkat 0 ini adalah 1, udah hilangin aja. Dan ternyata 1 pangkat N juga bisa kita hilangkan kan. 1 dikalikan pangkat berapa? 1 dikalikan. 1 pangkat berapapun, masih hasilnya adalah 1. Udah, cari nilai C1, C2, C3, bla bla bla. Cari nilai T dulu untuk kalian gunakan sebagai bantuan untuk mendapatkan nilai C1, C2, C3, dan seterusnya. Nanti kalian akan dapat mana ya? Kayak gini. C1-nya kan dapat 0. Ini ada di video, nggak usah di screenshot. Ada di video yang saya share. C1 seperti ini, bla bla bla, nanti dapat C3 dan C2. Udah dapat 3 buah nilai C, balikin lagi ke sini. Kalian replace nilai C-nya dengan konstanta yang sudah didapatkan tadi ya. Terus dapat TN-nya adalah seperti ini, setengah N kuadrat tambah setengah minus setengah N tambah setengah N kuadrat dengan kelas efisiensinya adalah big O N kuadrat. Saya lupa, saya harusnya ngebahas latihan soal. Di saya ini ada video. Gak usah kita bahas lama-lama ini. Nanti terakhir kita akan bahas yang ini. Kita bahas yang saya ganti screen yang saya share sekarang LMS. Betul ya? Betul, Ibu. Kita coba bahas pertanyaan. Bagaimana cara alternatif untuk mencari nilai XN dengan cepat? XN apa sih? Nilai TN. Apakah perlu digunakannya cara eksplisit? Saya nggak ngerti pertanyaan ini. Apakah cara eksplisit? Talita, ada mau jelasin ke saya ini maksud pertanyaannya apa nih? XN ini apa? Halo Ibu, Maksudnya gimana? maksudnya apakah ada cara lain untuk menentukan selain yang dari di video itu? Putus-putus suaranya, sorry. Apakah ada cara lain apa? Apakah ada cara alternatif lain selain dari yang video Ibu berikan? Kalau yang di video yang kalian pelajari pekan ini itu adalah namanya metode persamaan karakteristik. Metode kedua yang kalian pelajari setelah metode substitusi minggu lalu ya. Metode substitusi pada dasarnya bisa dipakai untuk relasi recurrence jenis apapun. Begitu. Paling dasar metode substitusi. Nah, sementara metode yang kalian pelajari minggu ini persamaan karakteristik, apakah bisa digunakan untuk semua jenis relasi recurrence? Tidak. Hanya bisa untuk relasi recurrence yang linier. Mau itu homogen maupun non-homogen. Relasi recurrence yang linier itu yang TN minus TN minus 1 misalnya gitu ya. Si nilai TN-nya nggak ada pangkat-pangkatnya. Nggak ada pangkat minus 1 atau pangkat 2, itu nggak ada. Jadi benar-benar linear. Itu pakai cara yang sekarang. Nah, yang kalian pelajari minggu lalu itu bisa diselesaikan dengan cara yang hari ini, persamaan karakteristik. Kecuali yang per-peran ada TN/2. Nanti saya ceritain di bagian akhir. Kita bisa pakai teorema master namanya. Itu ya. Gitu. Jadi ada cara lain. Cuma kalau yang bentuk dari relasi recurrence-nya itu linear, seperti yang kalian pelajari minggu ini, linear gitu ya. Baik itu homogen ataupun non-homogen, pakailah persamaan karakteristik seperti yang hari ini. Bisa nggak Bu pakai persamaan, pakai cara substitusi minggu lalu? Bisa. Jadi panjang tuh.
yang challenging, yang menantang pada saat menggunakan metode substitusi adalah kalian harus mencari pola kan. Ketika ditemukan suatu, pasti akan ada deret sesuatu di situ yang kalian temukan pada saat mengelaborasi di metode substitusi. Terus kalian harus mencari pola. Ini kira-kira pola fungsinya itu seperti apa? Ketika nemu deret di situ. Nah kalau kalian nggak hafal, susah juga. Sebenarnya bisa sih dicoba-coba gitu ya. Terus nemu suatu pola dari suatu fungsi, bisa juga kayak gitu. Nah tapi kalau pakai cara ini persamaan karakteristik, kita nggak usah ngafalin pola deret, gitu ya. Dua dari studi kasus yang kalian pelajari minggu lalu bisa diselesaikan pakai cara yang minggu ini, persamaan karakteristik. Sebentar lagi azan di tempat saya. Kita diam dulu bentar ya. Kita lanjutkan pertanyaan dari Syahbila, apakah ada metode lain selain iteratif dan sistematis? Yang kita bahas minggu ini kan persamaan karakteristik ya, bukan iteratif dan sistematis. Kita lagi bahas relasi recurrence. Nggak ada hubungannya sama iteratif dan sistematis. Yang pasti, untuk menyelesaikan relasi recurrence, ada tiga cara. Minggu lalu pakai cara substitusi. Nah, kalian sudah belajar kan? Minggu ini pakai persamaan karakteristik. Nanti minggu depan ada cara satu lagi. Gitu. Nah, dari 2 minggu ini, saya sih berharap kalau kalian memperhatikan dengan baik, ada pola tertentu dari relasi recurrence. Sekali lagi, kalau yang tadi sempat lupa nggak dengerin omongan saya, hampir semua relasi recurrence bisa kita selesaikan pakai metode substitusi. Namun di minggu ini kalian belajar cara lain, yaitu pakai persamaan karakteristik ketika menemukan bentuk relasi recurrence yang linear, baik itu homogen maupun non homogen. Itu ya. Terus minggu depan nanti saya tunjukin cara yang lain lagi. Yuk, berikutnya. Ini nggak saya tulis jawabannya di LMS ya, karena saya langsung jawab di sini. Mengapa sebuah komponen harus ditambahkan? Iya, teoremanya mengatakan begitu. Ini banyak banget pertanyaan seperti ini. Saya tunjukin deh. Yuk. Yang tertarik. Halaman 603. Ini beneran saya punya bukunya loh ya. 603. Oh ini ya di appendix B. Pakai persamaan karakteristik. Terus kalau yang R-nya kembar mana nih? Ini contoh yang ini R-nya nggak kembar, yang contoh yang ini R-nya nggak kembar juga. Terus
Saya lupa yang mana, bentar ya. Kasih saya waktu. Ini nggak kembar juga. Akarnya beda. Ini juga akarnya beda. Ini kan plus sama minus. Banyak banget sih, Bu. Contohnya, iya banyak memang. Ini dia. Contohnya ini. Ini T, kurang T ya. Bu, Typo ini. share screen-nya masih LMS. Oh, sebentar. Thank you, thank you. Saya nggak nyadar. Thank you, sebentar. Share-nya harusnya yang ini. Sip. Saya udah nunjukin banyak banget. Ini ada di appendix B ini ya. Solving Recurrence Equations di buku Foundation of Algorithm Richard N. Napolitan. Saya beneran punya bukunya nih. Di B10. Di B10 ini contoh yang akarnya kembar gini. Kita pakai teorem B titik 2. Nah, teoremnya kayak gini. Di sini tidak dijelaskan mengapa harus begitu. Pokoknya kalau akarnya itu ada yang sama, maka kayak gini. Kalikan N kuadrat, N pangkat 3 gitu. Teorema macam begini. Yang menemukan teorema B titik 2 ini siapa, nggak tahu saya. Saya belum ngulik-ngulik sampai ke situ. Stephen kalau mau di sini ya, cari tahu siapa yang bikin teorema ini. Saya nggak tahu. Jadi dari situ. Mungkin kalau saya backgroundnya ilmu saya dalam matematik, saya akan ngulik-ngulik sampai situ. Kenapa teorema? Kenapa ada teorema begitu? Gitu ya. Ini banyak banget contoh-contoh di sini. Macam-macam. Gitu ya. Enak kan kuliahnya kalau online saya bisa nunjukin buku yang tidak pernah saya bawa ke kampus. Gitu ya. Pasti Steven nggak puas, iya. Cari tahu Steven, ntar kasih tahu saya. Yuk lanjut. Saya ganti share lagi ke LMS. Sekarang saya ingin share LMS-nya yang sip. Yuk. Yang A N plus 1 sama dengan 5AN. Yang saya tangkap, jika melihat materi yang saya baca, jika Fn tidak sama dengan 0, maka relasi tersebut merelasi non-homogen. Betul. Tapi jawaban sebenarnya ini merupakan relasi adaptan semi homogen. Kenapa ini bisa menjadi? Iya, bisa. Bisa, Reva. Ganti aja si A-nya sama T, Reva. Tuh. Saya tulis tuh. Gimana, Reva? Udah ngerti belum yang saya omongin sebelum saya jelasin? Enggak. Masih belum, Bu. Oke, sebentar saya ganti share-nya ke kenapa itu bisa dianggap apa? Linear. Bisa, sebentar. Ini ya, AN plus 1 sama dengan AN. Ini kalau saya ganti gini, saya ganti dengan T, kita kan selama ini pakai T ya. 5 TN. Saya pindahin 0 sama dengan 5 TN minus TN plus 1. Ini si T-nya tetap pangkatnya 1, maka disebut linear. Dan di sini 0. Maka disebut sebagai homogen, bukan non-homogen. Gitu. Ini kan tentang homogen sama non-homogennya aja ya. Gitu. Kan sama-sama yang mengandung suku T ini. Kalau sebenarnya pakai A juga bisa, cuman karena yang saya kasih contoh itu dalam bentuk T, maka saya ubah deh ke dalam T kan. Kalian kan bentuk ini kan lebih familiar. Gitu ya. Gimana Reva? Nangkep? Iya, Bu. Siap. Makasih, Bu. Saya balik lagi ke LMS. Yuk kita cepet aja. Pertanyaan berikutnya, Rayhan. Jika T berderajat 1000, T berderajat 1000, gak mungkin sih.
Nggak mungkin ada segitu. Disebut sebagai relasi rekurensi linear karena derajatnya 1. Kalau derajat si T, kalau perhatiin deh, si TN minus TN min 1, T-nya kan tetap pangkat 1 ya. Nggak ada T kuadrat, T pangkat 3. Derajat itu kan pangkat. Maka T-nya selalu pangkat 1. Jadi nggak mungkin. Mungkin yang dimaksud adalah nilai TN-nya ya. TN minus TN min 1 minus TN min 2 dan seterusnya. Tapi mungkin nggak Bu sampai TN-nya 999. Nggak mungkin karena relasi rekurensi nggak ada yang serumit itu. Algoritma nggak ada yang serumit itu. Rehan ini keren imajinasinya. Dari 2 metode lanjut ke pertanyaannya Raffi. Yang saya share apa sih? Ini LMS bukan? LMS Bu, benar Bu. Dari Raffi, dari 2 metode saya ajarkan saat mengerjakan dapat memilih salah satu metodenya atau dan sebagainya. Substitusi bisa dipakai untuk semuanya, untuk bentuk relasi rekurensi apapun. Cuma kalau susah menemukan pola pada saat kalian melakukan backward substitution, pasti ada saat di mana kalian harus menentukan pola kan? Kalian ketemu deret terus harus bikin pola. Nah, kalau kalian nggak bisa di situ, susah di situ, mendingan pakai persamaan karakteristik. Gitu. Atau nanti pakai cara satu lagi. Nanti di akhir kuliah ini saya jelasin sekilas. Untuk kalian detailnya, lebih dalamnya, kalian pelajari minggu depan. Satu-satu aja ya metode yang kita pelajari, biar nggak overwhelm kalian juga. Jadi pertanyaannya, apakah boleh memilih salah satu dari ini? Boleh. Nggak harus pakai semuanya. Kalau kita bisa selesai dengan satu metode saja. Gitu. Tapi kadang untuk suatu pola relasi rekurensi tertentu, akan dapat lebih terbantu kalau kita pakai metode X misalnya. Prince, novel. Apakah ada kasus di mana kita hanya bisa menggunakan metode tertentu saja? Enggak. Semua metode bisa dipakai. Metode yang minggu depan. Metode yang minggu depan itu nggak bisa dipakai untuk yang hari ini. Sorry, oke, pertanyaan bagus. Metode yang akan kalian pelajari minggu depan nggak bisa dipakai untuk yang pola relasi rekurensi yang kalian pelajari hari ini, yang linear homogen sama linear non homogen nggak bisa. Nyusahin diri sendiri kalau maksain pakai metode yang minggu depan. Dilelah yang belum diajarin kan, belum kalian pelajari. Jadi untuk metode substitusi dan persamaan karakteristik ini bisa saling menggantikan, gitu ya. Terus apa lagi? Cepat-cepatan aja. Udah jawab sama Faris tuh. Jika program rekursif tidak pernah mencapai kasus dasar, iya tuh. Jadi nggak berhenti. Karena rekursif harus ada basisnya ya, ada basis supaya bisa berhenti. Kemudian siapa? Raffi Ardhani. Apakah ada perbedaan antara homogen dan non homogen? Perbedaannya itu di Fn-nya tadi. Kalau Fn-nya tidak sama dengan 0, berarti dia non homogen. Perbedaannya di situ. Nah, karena dia tidak sama dengan 0 Fn-nya, maka harus dicari akarnya kan? Akar untuk bagian Fn tadi itu. Perbedaannya di situ doang. Terus sampai mana tadi? Alif. Apakah ini? Apakah ada teknik khusus untuk meningkatkan efisiensi? Ini pertanyaan menarik, Alif. Saya mau nunjukin sesuatu. Kalian tertarik nggak ya? Satu persoalan bisa diselesaikan dengan 3 algoritma. 1 iteratif dan 2 rekursif. Dan salah satu rekursif itu lebih bagus. Saya kasih tunjukin nih sebentar.
Bentar dong, saya siapin dulu. Kebetulan saya punya nih. Sebenarnya seru-seruan aja tuh. Saya akan tunjukkan kalau ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya nggak akan tunjukin. Saya share tulisan, saya share kertas. Ya, exponentiation. Algoritmanya Iya, Bu. kayak gini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Lihat ya. Yang di atas adalah versi iteratif. Lihat. A pangkat N, sesuatu dipangkatkan gitu ya. Ini yang di bagian bawah adalah versi rekursif. Lihat, fungsi pangkat. Saya panggil lagi di sini kan. Ini sama, algoritmanya sama. Kalau yang di iteratif, pakai cara iteratif, Tn sama dengan sigma kan? Batas bawah 1, batas atas N, operasi dasar dieksekusi sebanyak 1 kali, kalian pakai rumus cara, ini apa namanya, formula S1 ya? S1 atau S2, saya lupa namanya. N-1 ditambah 1. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, kalian akan dapat Tn-nya adalah N linear. Sementara yang rekursif, yuk perhatikan, bandingkan. Yang rekursif, lihat, pakai cara yang rekursif yang kalian pelajari dalam 2 minggu ini, kalian bikin relasi rekurensnya kan dapat kayak gini. Kalau basisnya pada saat basis 0 kan, karena nggak ada operasi dasar ya. Operasi dasarnya kan perkalian. Pada saat basis kan nggak ada yang dikaliin tuh, nggak ada operasi perkalian yang terjadi kan. Maka di sini 0 kan. Pada saat recurrence yang terjadi operasi perkaliannya sebanyak Tn-1 tambah 1. Gitu. Nah, kalian selesaikan ini pakai relasi mau pakai substitusi boleh, mau pakai yang non homogen boleh. Non homogen ya, bukan homogen ini. Karena dia kan ada satunya di sini. Di ruas kanan pasti 1, bukan 0. Maka pakai non homogen, kalian akan dapat somehow kayak gini. Tn sama dengan N, big theta N. Sama-sama linear. Sama ya. Iteratif, rekursif sama. Tadi kan ada yang nanya, bisa nggak sih kita ningkatin efisiensi? Untuk kasus ini ada. Saya tutup dulu yang iteratif, sama ya. Ini pakai brute force. Kalau pengen tahu kita akan pelajari lagi ini nanti di strategi algoritma semester depan. Jadi materi saya semester depan. Kita pakai strategi divide and conquer. Apaan itu, Bu? Dua strategi algoritma akan kalian pelajari semester depan. Nah, ini kita lihat yang begini. Ini rekursif. Perpangkatan, algoritmanya mengerjakan hal yang sama. Ini rekursif. Rekursif ya. Fungsi exp2, exp2, tapi rekursifnya agak beda dikit. XP2, ini XP2 ya. Saya memanggil ke dia sendiri kan. Saya ubah dikit di sini. Terus saya punya ini nih. Relasi rekurensinya bentuknya kayak gini. Tn-nya sama dengan 0 pada saat N sama dengan 0. Tn-nya memenuhi 1 ditambah T floor dari N per 2. Kenapa bisa N per 2? Bukan saya bagi 2 di sini. Saya bagi 2 kan. Jika ini begini, jika ini begini. Berarti kan ada 2. Gimana cara bikinnya ini semester depan ya belajarnya. Tapi somehow kalian akan dapat relasi rekurensi yang begini. Lihat. Relasi rekurensinya beda kan? Sama-sama rekursif tapi beda nih. Yang ini relasi rekurensinya kayak gini, sementara yang sebelah sini dengan algoritma yang berbeda, diubah nih algoritmanya, dapat relasi rekuren yang seperti ini. Ternyata somehow ini tuh dapat, saya tutup deh supaya kalian nggak bingung. Nah, dapat big theta log n. Ini kan di sini n ya, linear ya. Ini logaritmik. Logaritmik kan lebih efisien dibandingin yang linear kan. Tuh, alhamdulillah saya punya jawabannya. Sama-sama rekursif, tapi yang di sini lebih efisien. Gimana bisa nemuin kayak gini, Bu? Nah, tinggal tergantung strategi algoritma yang
diterapkan. Mau pakai gaya brute force atau pakai divide and conquer. Bedanya apa, Bu? Tunggu semester depan kalian akan belajar ini. Itu ya. Dah. Gimana, Liv? Pusing? Nyesel saya nanya, Bu. Mendingan nggak usah nanya. Tia, bisa ya? Ini sampahnya. Dah, saya tutup ya. Saya balik lagi ke LMS. LMS saya mana? Loh, kok hilang? Jadi apakah ada teknik khusus? Teknik khusus ada, strategi algoritma namanya. Nah, kalian di semester depan akan belajar berbagai macam strategi yang kalian dapat terapkan untuk membuat algoritma dalam menyelesaikan problem tertentu. Ya, tadi untuk kasus perpangkatan itu ada 3 cara tuh, 3 algoritma kan? 2 algoritma dihasilkan dari strategi yang brute force, 1 code, 1 lagi algoritma lain, pseudocode yang lain dihasilkan dari strategi divide and conquer. Apa tuh, Bu, ya? Semester apa? Jadi kalau mau diskusi di luar ini boleh. Lanjut. Apakah lebih baik menggunakan yang mana? Nggak ada yang lebih baik, betul. Tergantung pola relasi rekurensinya, gitu ya. Kalau relasi rekurensinya sederhana kayak minggu lalu, pakailah substitusi aja cukup. Nah, kalau kalian perhatikan di minggu ini relasi rekurensinya beda ya, rada sedikit complicated, maka pakailah persamaan karakteristik. Terus udah habis? Belum. Ini apa maksud dari pertanyaan? Jika relasi rekurensi mendefinisikan suku KN dari sebuah barisan secara tak langsung. Saya kok nggak ngerti pertanyaannya. Ini pernyataan yang di mana, Karina? Saya baca ada di modul lain, di jurnal lain maksudnya. Yang mana tuh? Di PDF-nya? Bukan dari Ibu, Bu, dari internet ada. Nggak ngerti saya. Ini ada hubungannya dengan persamaan karakteristik nggak? Ada, Ibu. Coba kasih link. Saya nggak paham pertanyaannya. Kasih linknya ke saya mungkin. Suku KN dari sebuah barisan secara tak langsung. Kasih linknya ke saya ya, supaya saya paham. Indra, apakah ada kondisi di mana kita harus menggunakan persamaan karakteristik? Jika polanya tidak sederhana. Kalau minggu lalu pola relasi rekurensinya kan sederhana. Cuma TN minus TN minus 1 gitu kan. TN sama dengan TN minus 1 plus 1 dikit gitu ya. Nah, kalau kalian cuma kayak gitu ya udah pakai substitusi aja. Tapi kalau polanya itu mirip seperti yang kalian pelajari minggu ini, jangan pakai substitusi, pakai persamaan karakteristik aja. Kalau pakai substitusi jadi terlalu rumit. Kalian nanti salah-salah ngitungnya. Apakah nggak bisa pakai substitusi? Bisa, bisa. Apakah dalam proses survei terjadi selamanya tanpa air? Itu jika kalian nggak nentuin basisnya dengan baik. Rocky apa nih? Jika relasi recurrence dari sudah ini Mas, pertanyaan soal bukan pertanyaan yang bertanya. Binary rekursif. Binary rekursif yang per 2 itu ya? Ya nggak sih? Iya, Bu. Oh, bukan. Dia nggak masuk ini. Dia masuknya ke divide and conquer. Nanti saya tunjukin. Saya mau tunjukin sekarang. Nanti lah ya, nanti. Saya memang punya rencana untuk ngejelasin itu. Tapi dia tidak termasuk yang ini ya. Tidak termasuk linear homogen atau non homogen. Saya punya bahannya.
Memang saya mau jelasin hari ini. Sebentar. Oh, betul. Intinya gimana nih? Kalau nemu studi kasus yang kalian dapatin minggu lalu bisa juga diselesaikan pakai metode persamaan karakteristik, kecuali yang binari rekursif. Gitu, intinya gitu. Tapi kalau untuk soal contoh kasus yang minggu depan, nggak bisa pakai persamaan karakteristik. Ada cara lain. Jadi, apakah persamaan karakteristik untuk menyelesaikan recurrence relation homogen dan non-homogen ini ada keterbatasannya? Ya ada. Ketika dapat contoh kasus atau bentuk relasi recurrence yang dihasilkan dari strategi algoritma divide and conquer. Nanti saya tunjukin sebentar ya, sebentar. Contohnya kayak contoh relasi recurrence di binary rekursif, itu nggak bisa pakai persamaan karakteristik. Nyusahin diri sendiri. Sebentar. Oke, saya selesaikan ini. Masih banyak pertanyaannya. Apakah kemungkinan sama dengan nggak ada? Nggak ada. Karena memang polanya berbeda. Kalau non-homogen itu si Fn-nya lebih dari 0, Alsan. Tadi udah terjawab tadi waktu penjelasan saya di awal-awal ya. Div ya kalau dia linear. Kalau nemu relasi rekurensi yang linear, baik itu homogen maupun non-homogen, pakailah persamaan karakteristik. Intinya gitu. Yang linear tuh kayak gimana? Yang si T-nya itu pangkatnya selalu 1, TN -1. Selama ini gitu kan? Nggak ada yang T kuadrat gitu, nggak ada. Gitu Devia. Semoga paham. Diandra. Kalian serius nggak sih kalau nanya gitu? Kenapa jadi ngomongin persamaan referensial? Pada relasi rekening mobil dan kawasan kana terasosiasi antara solusi mungkin solusi khusus. Solusi khususnya untuk mengatasi yang non homogennya ini, Diandra. Kalau Diandra, kalau saya belum jawab, kira-kira pertanyaan kamu ini udah terjawab atau belum? Saya nanya dulu. Nggak ada Diandranya. Ya, Bu. Kira-kira sudah terjawab belum pertanyaan kamu dari penjelasan saya dari tadi? Udah, Bu. Makasih. Solusi khususnya kemana? Bentar. Solusi khususnya tuh saya tuh sebenarnya kan kemarin tadi lihat web lain kan, Bu. Terus ada yang bahas tentang solusi khusus itu. Tapi agak bingung soalnya webnya bayar, Bu. Contohnya kurang ini. Oke. Jadi pusing sendiri kan? Kalau saya boleh sarankan, video saya udah cukup singkat sih dan bisa lihat dari situ. Jadi kalau non homogen, kira-kira udah paham bagaimana cara menyelesaikannya? Gimana Diandra? Ya ngilang ya sudah. Saya lanjut. Kan kalian yang bertanya, kalian yang butuh jawaban. Kalau kalian yang butuh jawaban, ya udah saya nggak akan jawab. Apakah persamaan karakteristik hanya dapat digunakan pada relasi yes? Ya betul. Hanya untuk ini. Kenapa begitu? Ya begitulah para ahli matematika merumuskan. Kalau nemu persamaan recurrence yang linear, baik itu homogen maupun non homogen, pakailah persamaan karakteristik. Gitu. Apakah ada cara lainnya lebih efisien? Nggak usah panjang lebar gitu maksudnya. Nggak ada. Biasa sih pakai substitusi, tapi belum nggak menjamin juga lebih efisien.
Malas banget Bu elaborasinya. Ya kan kalian pelajar ya, mahasiswa nggak boleh malas. Kenapa pada contoh soal relasi harmonis kita mencari C3? C3 apaan sih, Cakra? C3 apaan? Itu Bu, pada contoh soal kan ada C1 R1 pangkat N gitu-gitu Bu. Jadi kenapa? Nah, di contoh soal yang non homogen itu ada disuruh cari C3 gitu. Tapi pada yang homogen nggak pakai C3 Bu. Di soal yang homogen R-nya ada berapa akarnya? 2. Ya udah nggak butuh C3 kan? Oh gitu Bu. Oke Bu. Jadi jumlah konstanta C bergantung pada jumlah akar yang ada. Kalau akarnya cuma 2 berarti cuma C1 C2. Kalau akarnya ada 4 ya C1 sampai C4. Benito nanya R semua. Iya betul. N kuadrat, N pangkat 3 gitu ya. Lanjut. Seperti teorema tadi yang saya tunjukin di buku. Gitu Benito. Maka letak peringkat. Hah? Nggak ngerti saya. Maksudnya peringkat ini apa? Aura. Maksudnya peringkat efisiensinya kan di minggu berapa tuh kan ada peringkat efisiensi pakai logaritmik lebih cepat dari mana gitu. Ada nggak Bu yang dari hasil yang ini? Order of growth maksudnya laju pertumbuhan. Dia masuk ke kelas yang mana? Ya Itu Bu. maksudnya gitu, bukan letak atau peringkat ya, tapi istilahnya laju pertumbuhan atau kelas efisiensi. Ini kan 4 pangkat N sama N4 pangkat N, nggak ada di situ. Kalau 4 pangkat N berarti kita bisa pakai eksponensial, cuma di situ kan dicontohnya cuma 2 pangkat N, 3 pangkat N ya. Gitu, tapi masuk kelas eksponensial. Kalau N kali 4 pangkat N, nggak ada di situ, tapi pasti lebih besar daripada eksponensial. Ya kelas efisiensinya ya N pangkat N ini jadinya. Tuh. Dikit lagi selesai. Yuk, nggak usah lama-lama. Apakah mencari C1? Yes, harus. Yang apa lagi bisa kita lakukan, Argi? Apalagi yang bisa kita lakukan selain eliminasi dan substitusi? Itu yang bisa kita lakukan ya. Itu kan standar eliminasi juga sih. Mau apa? Ini salah pertanyaannya, sorry. Kalau saya bilang kayak gitu. Mengapa relasi occurrence hanya dapat diselesaikan secara iteratif? Ini pertanyaannya salah. Relasi recurrent diselesaikan dengan cara iteratif. Salah. Relasi recurrent bisa diselesaikan dengan cara substitusi atau persamaan karakteristik. 2 cara itu yang kalian ketahui sampai sekarang. Saya nggak ngerti nih, secara iteratif itu maksudnya apa? Anissa? Iya, Ibu. Maksudnya apa nih? Saya lihat di ini ada PPT di Google juga. Terus jadinya saya bingung sendiri juga. Ini, saya kan cuma nanya, maksudnya diselesaikan secara iteratif ini maksudnya apa? Di PPT-nya tuh tulisannya secara iteratif gitu, Bu. Makanya saya nanya. Relasi recurrent diselesaikan secara iteratif. Iya, di PPT ada di Google, Bu. Kasih PPT-nya ke saya coba. Ini Oke, karena Bu. kalimatnya ini jadi aneh nih. Atau saya nggak apa, makanya kasih ke saya. Yang tadi juga saya minta untuk dikirimin ke saya apa tadi sampai lupa. Tadi ada juga. Pertanyaan kalian saya lihat loh. Iya, terserah kalian serius atau enggak nanya. Apakah ada metode lain yang digunakan untuk homogen dan non-homogen? Ada, pakai substitusi. Minggu lalu ya, metode minggu lalu. Yang kalian pelajari minggu lalu. Alif, pada contoh bahwa D sama dengan 0. Kenapa D sama dengan 0? Karena PN-nya 1. Alif Haikal. 1 kan konstanta.
nggak ada komponen N-nya kan? D itu kan ngikutin pangkat dari N. Ini kan nggak ada N-nya. Maka D-nya sama dengan 0. Gimana, Alif, Haikal? Oh, ya, sudah terjawab. Bisa diterima jawaban saya? Bisa, Bu. Dan juga sudah dibantu tadi di situ. Oke, sip. Adiat, bagaimana bela persamaan yang monosek? Lah, AN? Pusing saya gimana? Adiat mau mengkonfirmasi maksud dari Oh, pertanyaan ini? iya Bu, jadi kayak misalkan A0TN terus dimisalkan A2TN kurang 2. Sorry, nggak jelas suaranya. Lebih kencang dikit, sorry. Bentar Bu, mic saya. Halo, tes. Kencang nggak Bu? Yuk. Jadi kayak A0TN terus dimisalkan A2TN dikurang 2 baru A1TN dikurang 1, apakah masih bisa diselesaikan Bu? Jadi TN-nya itu tidak rekursif. Itu. Tidak rekursif. Kamu bisa nyoret-nyoret layar kan ya? Kalau pakai mouse gitu. Udah saya share kok untuk anotasi. Kalian bisa annotate. Yang kamu maksudkan kayak gimana tulisannya? Ada contoh persamaannya nggak? Saya nggak paham pertanyaannya. Contohnya gimana? Terlalu bias saya memahami. Pertanyaan kalian. Pertanyaan kamu kok kalian? Atau saya ini aja Bu, saya tulis nanti saya kirim detailnya gimana? Kirim ke kita mau di chat di sini supaya bisa saya jawab sekalian atau di Telegram bebas ya. Di Telegram aja nanti saya kirim lagi. Karena saya nggak paham. Kalau kalian nanya yang serius ya, jangan asal-asal. Bukan berarti kemudian ini pertanyaannya beneran atau cuma ngerjain saya. Berikan pertanyaan yang memang kalian tuh benar-benar pengen tahu jawabannya. Oke. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak nuduh gimana. Saya mau nunjukin ini sama teorema masker. Oh, ini dulu. Boundary rekursif. Ini kali Adiat, maksudnya kamu gini. Apa maunya sama ya? A0, TN, A1, TNN1. Kayak gini tulisannya. Iya Bu, tapi tidak berurutan. Nggak berurutan bisa diselesaikan atau iya kayak gitu Bu. Tapi kalau misalkan tidak berurutan jadi A0TN ditambah A2TN kurang 2 lalu A1 ditambah A1TN kurang 2 itu masih bisa diselesaikan gimana? TN-1-nya nggak ada. Jadi A0TN lalu ditambah A2TN kurang 2 baru ditambah A1TN kurang 2 itu masih si TN-nya tapi nggak ngurut gitu Bu. TN-2-nya ada 2 kali. Gini. A0TN, A2TN kurang 2. Nah, lalu yang di ketiganya itu A1TN kurang 2 gitu. Harus cuma satu. Kalau ini nggak bisa. Ini kan sama-sama -2 ya. Kalau sini -1 nggak masalah. Oh, nggak masalah ya. Berarti masih bisa diselesaikan ya, Bu ya? Kalau kayak gini masih bisa. Tinggal diubah aja kan. A0 diubah aja urutannya. A1, TN-1, A2, TN-2. Asal ini ada ya. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai yang ke K. Asal N kurangnya itu berbeda masih dapat diselesaikan berarti ya Bu? Masih. Tapi kalau misalnya gini nih. A0 TN ditambah TN-2.
sama dengan 1. Nggak ada TN minus 1-nya. Nggak bisa. Karena relasi rekuren harus mulai dari ada N minus 1, terus ada N minus 2 gitu. Kalau langsung loncat gini nggak bisa. Gitu ya. Ini bukan relasi rekuren yang benar kalau kayak gitu. Gitu. Gitu hati-hati ya. Oke, Bu. Makasih ya, Bu ya. Oke. Solve berarti ya. Yuk, tadi ke mau saya ingat gimana kalau kita menemukan bentuk kayak gini. Binary rekursif ya. Ini binary rekursif kayak gini. Yang kalian dapat minggu lalu. Gini kan? N per 2 tambah 1. Nah, kalau nemu kayak gini, saya agak mundur sedikit. Bentuk umumnya, pada dasarnya, bentuk umumnya itu kan memenuhi bentuk kayak gini nih. Pn sama dengan A, ada suatu konstanta A dikalikan T, N per B ditambah Fn. Kenapa sih ada N per B ini? Ini diawali dari bahwa kalau misalnya ada suatu persoalan yang dapat kita bagi ke dalam sejumlah subpersoalan berukuran N per B, maka kita bisa mendapatkan relasi rekuren seperti ini. Ini sebenarnya relasi rekuren yang umum kalian dapati ketika membuat algoritma yang dihasilkan dari strategi divide and conquer. Tulisannya gimana, Bu? Divide. Kalian akan pelajari semester depan. Nah, algoritma-algoritma dihasilkan dari strategi ini biasanya bentuk relasi rekurensinya harus selalu rekurens, Bu? Iya, biasanya gitu. Biasanya bentuknya kayak gini. Di sini kan ada divide nih. Divide sejumlah N per B ditambah Fn. Di mana Fn ini biasanya waktu yang dibutuhkan untuk fungsi yang dibutuhkan untuk menghitung waktu untuk membagi persoalan ke dalam subpersoalan dan untuk menggabungkan. Ini hanya terjadi di divide and conquer. Itu sebabnya merge sort. Nah, itu pakai divide and conquer tuh. Maka dia lebih bagus kan? Kayak gini. Nah, contoh yang bentuk kayak gini itu kemarin kalian dapati di binrek ya, binary recursive. Bentuknya kayak gini kan, ada per-perannya gitu ya. Ini kalian ganti, si A-nya kalian ganti dengan T kan sama. Nggak masalah ya. Ini Tn sama dengan 2T N per 2. Kalau nemu bentuk kayak gitu, maka saya bisa tentukan bahwa yang bagian ini, lihat-lihat polanya ya. Konstanta yang mengikuti T kita anggap sebagai A, konstanta yang di bawah N, pembagi dari N yang kita anggap sebagai B, dan derajat dari Fn, fungsi Fn ini adalah nilai dari D. Karena di sini 1, maka D-nya adalah 0. A-nya 2, B-nya 2, D-nya 0. Kalau nemu kayak gini, maka kita bisa pakai yang namanya teorema master. Teorema master menyebutkan, saya geser sedikit, kalau ini ada di lampiran B juga di buku tadi. Kalau kalian menemukan bentuk yang kayak gitu, dan si Fn-nya ini elemen dari big theta N pangkat D, di mana D-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau D-nya 0 kan N pangkat 0, 1 ya. Konstanta juga kan, berarti ini masuk ya. Memenuhi kan, Fn-nya masih memenuhi ini kan. Maka si nilai kelas efisiensinya, order of growth-nya, pasti memenuhi salah satu dari 3 bentuk ini. Bisa big theta N pangkat D, atau N pangkat D log N, atau N pangkat log A basis B. Tapi ada syaratnya. Kalau hubungan antara A, B, dan D memenuhi syarat-syarat seperti ini. Kita lihat, untuk contoh kita, ternyata hubungan antara A, B, dan D-nya, nilai A itu lebih besar dari B pangkat D kan? B pangkat D, 2 pangkat 0 kan 1. A-nya adalah 2, berarti 2 lebih dari 1. Berarti memenuhi yang mana? Yang ini kan? Maka pakai aja rumus ini, kalian akan dapat, saya geser ke atas, A pangkat N, ini kan rumus ini, elemen dari big theta, pakai rumus ini ya, N log B, log A basis B, A-nya adalah 2, log 2 basis 2, ini kan 1 nih. Berarti N pangkat 1 sama dengan N. Jadi, big theta N. Intinya adalah, kalau kalian menemukan pola relasi rekuren yang seperti ini,
pakailah teorema master untuk menentukan kelas efisiensi. Ini. Tapi ini koma sebentar ya. Ada mahasiswa kadang salah juga. Kalau nemu bentuk yang kayak gini, relasi rekuren seperti ini, contohnya pada binary rekursif, dan contoh yang nanti minggu depan saya ajarkan, pakailah teorema, kalian bisa menggunakan teorema master untuk menentukan kelas efisiensi dasar. Big theta, big O, bisa pakai ini. Tapi untuk menentukan TN-nya, nggak bisa cuma pakai gini ya. Lihat, ini kan cuma big O-nya aja, big theta-nya aja. Big theta, ini big theta, big O sama aja, nggak masalah ya. Tapi nilai TN-nya kan belum dapat tuh. Ya kan, nilai TN-nya belum dapat. Nah, pakai cara yang nanti minggu depan kalian pelajari. Tapi kalau pengen tahu langsung dapat gambaran order of growth atau kelas kompleksitasnya apa nih? Apakah n kuadrat atau n log n? Langsung pakai ini, bisa pakai teorema master. Tapi hati-hati, TN-nya belum dapat. Ini kan cuma order of growth, bukan TN kan? Bukan nilai TN-nya. Gitu ya. Ini untuk mendapatkan nilai TN yang lengkap untuk bentuk relasi rekuren seperti ini, kalian pelajari. Saya kasih bahannya nanti sebentar lagi. Itu materi minggu depan. Begini. Terakhir. Yuk, ini saya kasih kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Tuh. Saya tutup dulu. Terakhir. Habis ini udahan ya. Saya juga udah capek. Masih kelihatan kertas saya? Masih. Kalian masih bisa fokus, dipaksain. Terakhir. Ini saya akan tunjukkan bagian di mana mahasiswa sering salah. Misal diketahui relasi rekuren seperti ini. Ini adalah relasi rekuren non-homogen ya. Terus lihat deh. Kalau dapat relasi rekuren linear non-homogen, maka kalian tadi diminta si Fn-nya ubah ke dalam bentuk B pangkat N kali Pn. Ini bentuknya mirip ya. Udah kayak gini kan? Mahasiswa dapat kayak gini nih Fn-nya. Oh, ternyata Fn di atas itu sama dengan N tambah 2 pangkat N. Sama banget nih. Oh, kalau kayak gitu dari sini kalian menyimpulkan B pangkat N-nya adalah 2 pangkat N dan Pn-nya adalah N. Benar atau salah? Siapa yang bilang benar? Ngacung yang bilang benar. Yang bilang salah Ngacung. Jadi kalian maunya gimana? Yang bilang salah Rocky, Stephen. Cuma 2 yang bilang salah. Cuma dikit yang bilang salah atau paham salah ini. Salah ya? Nggak boleh. Ini salah. Kenapa? Di sini ada tambah ini. Sementara bentuk yang kita pengen kan ada kali ya. Ini kali kan? Bukan tambah kan? Maka kalau nemu bentuk kayak gini, nggak boleh langsung kita identifikasi bahwa, oh berarti 2 pangkatannya adalah B pangkatnya. Nggak boleh. Kalau kayak gitu, maka yang harus kalian lakukan adalah kayak gini. Untuk bagian yang homogen, kalian langsung dapat akarnya kan, R-2 ya. R-2 sama dengan 0, kalian dapat akarnya. Terus yang bagian non-homogen, N plus 2 pangkat. Ini harus kalian proses satu persatu. Bagian N-nya kalian cari, dan bagian 2 pangkat N-nya kalian cari juga akarnya. Dari N, kita bisa dapat bentuk satu-satu ya. N, saya bisa ubah ke dalam bentuk B pangkat N kali PN kan. Ini kan kali ya, sama-sama kali. Oh, berarti kalau kayak gitu, B-nya adalah 1, ini adalah PN kan? PN ya, kali ya, berarti D-nya sama dengan 1. Derajat N-nya kan 1. Maka saya akan punya akar R minus B, R minus 1, 1 tambah 1 sama dengan. Begitu juga yang 2 pangkat N.
2 pangkat N kita ubah ke dalam bentuk B pangkat N kali PN. Berarti 2 pangkat N kali 1 kan? Sama aja 2 pangkat N ya. Berarti kalau gitu dari 2 pangkat N saya dapat nilai B, dan dari 1 saya dapat nilai D sama dengan 0. Maka akarnya adalah seperti ini. R-2 pangkat 0 tambah 1. Saya bisa dapat akar nih. 1 yang biru, R-2. Terus saya dapat akar yang ini, saya kasih kotak hitam, R-2 pangkat 1. Dan saya dapat akar lagi dari yang merah. R-1 pangkat 2 sama dengan ini. Nah, ada 4 akar ya. R1, R2 sama dengan 2, R3 dan R4 sama dengan 1. Ada di video ini sebenarnya. Tapi videonya saya nggak pakai kertas yang kayak gini. Ya, tapi isinya sama. Terus sudah punya akar, kalian bikin solusi umum kan? Lihat ini. Karena ada 4 akar, maka C-nya ada 4. C1, C2, C3, C4. Ya kan? Ada akar kembar di sini, R1, R2. Maka salah satunya harus dikalikan dengan N. Ini juga akar kembar. Salah satunya dikalikan dengan N juga. Terus kalian bisa hilangkan yang 1 pangkat N kan? Karena 1 pangkat N sama dengan 1. Maka kita bisa sederhanakan si TN-nya jadi seperti ini. C1 kali 2 pangkat N, C2, seterusnya. Begini. Terus kita selesaikan bagian ini nih ya. Makanya kalian kalau dikasih PR kerjain ya. Melatih kalian untuk seperti ini. Kalau di PR kan kalian ngerjainnya santai. Tadi nilai C1, C2, C3, C4. Ini ada di video. Bla 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 gini ya. Cari C1, C2, C3. Saya juga nulis nih. Kalian nggak boleh males. Nanti kalian pelajari di videonya ya. Ada tuh. Somehow kalian akan dapet nilai akar C1 setengah, C2 1, C3 adalah -2, C4 adalah 1. Kita balikin nilai konstanta C1 sampai C4 ke sini ya. Nah, masukin aja setengah kali 2 pangkat N kali N 2 pangkat N, C3-nya -2 tadi ya. -2 kali 1 pangkat N ditambah N. Saya hilangin dulu. Ini ada agak misleading, kalian bisa salah. Oke, sip. Kalian salah paham nanti repot di belakang. Gini. Ini ya, saya masukin nilai C-nya ke sini. Saya ubah ke sini nih. C-nya jadi ubah jadi setengah, 1 -2 sama 1 ya. Ini nih. Yang saya kasih kotak-kotak merah. Terus kalian sederhanakan lah ini jadi seperti ini. 2 pangkat N minus 1 ini kan. 2 pangkat N minus 1 ya. Kali N kali 2 pangkat N. Ini 1 kan. Jadi -2 ini. N kali 1 pangkat N juga N kan. Nah, dari sini kalian dapat PN-nya tuh lengkap. Terus tinggal cari kelas efisiensinya. Berarti ambil yang paling besar. Yaitu N kali 2 pangkat N. Selesai. Oke, tuh. Ada pertanyaan? Saya tunggu sambil saya screenshot yang hadir sebentar ya. Sambil kalian mencoba memahami, silakan gunakan kesempatannya untuk bertanya. Ini pertemuan tatap muka terakhir dengan saya. Materinya udah mau habis. Saya tulis dulu minggu 13.
Hmm, nggak ada yang nanya? Asumsi paham ya? Kalau nggak ada yang Aman, nanya, belum. Gampang ya. Sebenarnya mah gampang. Yang bagian rumitnya itu ya harus teliti aja saat ngitung. Nah, sebagai latihan, maka saya sudah sediakan PR tuh. Gampang PR-nya, nggak susah. Gunakan itu sebagai latihan kalian. Nah, terakhir, sebentar, saya udah screenshot. Terakhir, minggu depan kita nggak ada pertemuan di kelas maupun pertemuan online karena materinya emang udah habis. Sebagai gantinya saya akan berikan studi kasus yang lengkap dengan cara pengerjaan. Kayak gimana, Bu? Kayak gini. Itu kalian pelajari minggu depan aja ya. Minggu ini kalian selesaikan dulu yang PR-nya. Saya akan berikan 3 studi kasus. Muncul nggak? Enggak ya? Yang muncul di kalian apa sih sekarang? Nggak ada, Bu, kosong, Bu. Kosong. Oh, sebentar. Screen 3. Materinya udah saya siapin, tinggal saya upload aja nanti. Saya punya 3 contoh kasus. Kayak gini ya, 3 contoh kasus. Yang ini adalah cara ketiga. Ubah variabel atau transformasi domain. Nah, kalau nemu kayak gini, bentuk-bentuk soal kayak gini misalnya, kayak gini, relasi rekuran seperti itu. Pakailah cara yang begini, di mana di dalamnya nanti kalian harus ubah dulu sampai bentuknya itu menjadi non homogen atau homogen, gitu kan? Biasanya non homogen sih, gitu kan? Ubah dulu sampai bentuknya jadi non homogen, baru kalian pakai persamaan karakteristik, dapat akar dan sebagainya sampai bisa dapat TN. Gitu. Saya kasih enak nih. Kalian tinggal belajar, terus posting pertanyaan yang bagian kalian nggak ngerti di forum. Untuk minggu depan, nanti saya kasih instruksinya di Elements ya. Nggak usah khawatir. Sip. Nggak ada pertanyaan kan ya? Nggak ada pertanyaan? Ya sudah. Silahkan lanjutkan aktivitas. Tugas besar, proyek, jangan lupa untuk dikerjakan. Nanti ada presentasi nih minggu terakhir. Hati-hati, perhatikan deadline. Saya hitung sampai 5, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada ya? Sip, nggak ada pertanyaan. Kita akhiri kuliah kita. Saya stop